Hai teman-teman semuanya, kali ini saya bersama dengan sebuah guys, yaitu Abang Sifudin dari channel Sifudin. Jika kalian belum subscribe ke channelnya Abang Din, silahkan kalian subscribe ke channelnya Abang Din dulu, karena channelnya keren cuy. Dan di video kali ini, sebenarnya ini podcast video yang mana kita akan berbicara mengenai Mekamato. Yang katanya Mekamato tuh animasi perusak Boboiboy. Apakah itu benar? Apalagi dari episode 2 yang bilang kan episode 2 Boboiboy Galaxy musim 2 tuh katanya kurang ya. Terus ada yang komen ngehujat, harusnya tuh Monsta buat aja Boboiboy, nggak usah buat Mekamato. Nah, setelah itu yang dari MonstaCon tahun 2023 yang ada timelinenya itu, Mekamato kan dibuat katanya sampai season yang ke-6 ya, dapat 6 season. Boboiboy Galaxy musim 2 dibagi menjadi 4 bagian. Sedangkan Mekamato tuh satu season ada 12 episode. Itu katanya ada yang bikin fans kesal dengan hal tersebut. Kira-kira bener nggak ya? Coba kita akan bicarakan saja di video kali ini bersama dengan Abang Sifudin. Menurut Abang, pandangan Abang nih gimana tentang hal tersebut? Salah. Dia Mekamato tak mengganggu Boboiboy. Kalau itu persoalan yang semua orang ada, jawapannya Mekamato tidak mengganggu Boboiboy. Sedangkan Mekamato perlukan Boboiboy untuk hidup. Macam tu. Kenapa tuh? Sebab Boleh dijelaskan lebih. Saya boleh jelaskan. Sebabnya Mekamato berharap kepada populariti Boboiboy. Dengan Mekamato tu adalah dikatakan seorang ayah Boboiboy kan, dia ayah pada Boboiboy. Jadi Monsta menggunakan nama Boboiboy tu untuk tarik lebih ramai peminat Boboiboy dan peminat baru yang mungkin tahu pasal Boboiboy tapi tak berapa tonton kan. Tiba-tiba dia kata, oh ini adalah kisah ayah Boboiboy. Jadi orang yang tak berminat pun jadi, oh ayah Boboiboy ada animasi sendiri, saya mau tonton lah. Macam tu. So Mekamato perlukan Boboiboy tapi Boboiboy tak perlukan Mekamato. Jadi masa yang hari tu tak ada Boboiboy tu, masa tahun 2020, 2021, 2022, satunya sebab COVID dan satu lagi Monsta cuma mau ambil masa, basically apa orang kata, dirikan Mekamato, bagi Mekamato teguh. Lepas tu tahun ini 2023 Boboiboy kembali. Macam tu dah. Sebab itulah saya tak cakap Mekamato menghindari Boboiboy. Terus mengenai jawaban Abang, saya sebenarnya sudah sering kasih tahu jawaban yang seperti itu. Tapi ada yang bilang kayak gimana ya? Bisa kita contohkan tuh, kalau kenapa Monsta nggak terusin aja Boboiboy gitu, nggak usah bikin Mekamato segala. Mungkin gitu gimana? Monsta perlukan orang kata dalam bahasa Malaysia kesinambungan lah. Saya tak tahu di Indonesia macam mana. Kesinambungan tu maksudnya dia perlu teruskan bisnes dia, perlukan penerusan. Kalau hanya Boboiboy dan Boboiboy, mungkin syarikat Monsta akan lepas ni akan kehabisan idea dan tak boleh nak teruskan lagi. Jadi caranya yang terbaik adalah mereka gunakan idea baru, gunakan orang kata IP baru, intellectual property baru, supaya mereka boleh terus menghasilkan konten dan pada masa sama untuk terus beroperasi lah, terus mengeluarkan konten dan ada Monsta lah. Kalau Monsta hanya fokus pada Boboiboy, tak lama lagi ramai orang akan rasa bosan sebab benda yang sama diulang-ulang. Jadi Monsta akan mungkin kehilangan banyak benda lah, kehilangan peminat, kehilangan kehilangan wang lah, senang cerita, kehilangan bisnes. Jadi penciptaan IP baru ni adalah benda yang penting lah. Ya benar, seperti itu. Dan di video sebelumnya sih saya udah jelasin ya, kalau Mekamato tuh bukan sebagai perusak cerita Boboiboy, melainkan pelengkap cerita Boboiboy. Betul, saya setuju. Saya setuju. Mekamato tuh pelengkap cerita Boboiboy, karena Mekamato tuh basicnya adalah permulaan untuk cerita dari Boboiboy itu sendiri, ya kan? Betul, dia adalah prequel kepada Boboiboy. Basically dia adalah pemula untuk Power Sphera Universe yang ada yang Boboiboy duduki sekarang lah. Jadi pentinglah Mekamato tu sebenarnya boleh jadi benda yang, bukan boleh jadi, memang benda yang penting untuk penceritaan Boboiboy dan seluruhnya lah selepas ni Papa dan Pipi sekali. Macam tu.
Saya juga setuju tentang hal tersebut karena apa? Ya bagi saya sih Mekamato tuh menarik. Jadi dari segi penceritaan dan segi pelengkapan cerita tuh pun menarik. Dan Mekamato pun penuh kejutan bagi saya dari karakternya. Ya siapa kira gitu ya. Pian yang dulu pas zamannya Mekamato musim 1 tuh ya. Orang tuh nganggep kayak teman-temannya Boboiboy ini bukan apa-apa. Tapi setelah diungkap nih salah satu yang paling mengejutkan tuh katanya Pian. Yang dia ternyata tuh Max Mana yang muncul dalam Boboiboy Movie 2. Betul. Itu yang paling ngakak reaksi orang saya ngelihat komentarnya. Oh, faham ya. Saya faham. Tapi pada masa yang sama, itu semua cuma tanggapan je. Bukan apa yang awak kena, pada pandangan saya, kalau tak tahu lebih baik bertanya. Kalau tak tahu boleh boleh belajar sendiri, boleh buka internet, gunakan internet, Google. Nanti ada banyak kali dah, macam Encik Nizam Abdul Razak, Encik Anas ada bagi tahu, ada terangkan situasi mereka, kenapa tak ada Boboiboy, kenapa Mekamato. Anda hanya perlu buka YouTube ke Google sahaja untuk cari jawapan tu. Yes. Dan mengenai tadi ya soal Mekamato bisa dibilang kayak ekspansi konten Monster kan ya? Boleh, ya betul. Dia tuh ekspansi, jadi tidak stuck di Boboiboy saja. Tapi ada orang tuh ya yang saya lihat di komen, yang mana kan dulu awalnya kan Monster tidak berniat kan ya untuk membuat Boboiboy Galaxy musim 2 tuh ke dalam versi animasi, hanya fokus komik aja. Nah, itu ada orang yang protes, ngapain lu lanjutin, ngapain kayak enggak ngelanjutin Boboiboy gitu ya, padahal Boboiboy itu pasar mereka utama, kenapa mau fokus ke Mekamato dibandingkan Boboiboy. Jadi ada yang menganggap tuh ya, Monster tuh terlalu sayang sekarang sama Mekamato ketimbang Boboiboy, yang mana dibilangnya tuh ya, Monster tuh menganaktirikan Boboiboy daripada Mekamato. Jadi kayak sekarang dibilang anggapannya tuh Monster lebih sayang kepada Mekamato daripada Boboiboy, yang mana dia dapat audiens lebih luas di luar negeri, sedangkan Boboiboy hanya stuck di Asia Tenggara. Mungkin tak seluas Mekamato yang dia dapat audiens lebih luas lah ya, penyebaran audiens dia lebih luas di luar negeri daripada kawasan Asia Tenggara. Pada saya kan, benda tu, menolak Mekamato tu adalah perkara yang tak salah jika awak betul-betul tak suka. Sebab pada penghujung cerita semuanya terletak kepada minat masing-masing. Ada orang dia lebih suka cerita macam Boboiboy yang superhero, dia tak suka Mekamato yang robot-robot ni, dia tak suka. Jadi kita tak boleh halang lah. Tapi kalau sebab awak tak suka tu sebab dia menghindari Boboiboy, sebab Monster melebihkan Mekamato, itu mungkin sebab awak tak faham dengan situasi dunia masa tu. Okay, saya ulang lagi sekali, kalau awak tak ingat dan bagi tahu, tahun 2020-2021 tu adalah tahun COVID. Jadi kita rasa lama sangat Boboiboy ditepikan. 2019 ada movie, lepas tu 2020 tiada apa-apa, 2021 tiada apa-apa, 2022 tiada apa-apa, 2023 baru ada balik animasi. Dan orang akan rasa macam lama sangat. Mereka semua ulang. Oh, setelah 5 tahun mereka ulang benda yang sama. Kita rasa lama. Benda tu berlaku kerana COVID. Tapi cuba bayangkan kalau tiada COVID hari tu, mungkin 2020 adalah tahun Mekamato, di mana kita akan nampak Mekamato musim 1, Mekamato movie akan keluar pada tahun tu. Lepas tu 2022 mereka mungkin akan keluarkan Boboiboy movie 3 tanpa animasi musim 2. Diorang akan terus keluar movie 3. Itu plan asal mereka. Tapi kerana COVID dan oleh kerana permintaan ramai, jadi mereka ubah plan tu, tolak Boboiboy movie ke 2025 dan keluarkan Boboiboy Galaxy musim 2 ni pada 2023. Sebenarnya cerita dia macam tu. Kalau awak tak tahu cerita tu, mereka ada terangkan juga kenapa tak ada Mekamato, kenapa tak ada Boboiboy masa yang dulu saya pernah buat tu ya kan kontennya. Ya, mereka pun pernah cakap. Iya, saya pun juga udah pernah ya buat konten tersebut ya. Intinya sih kalau
hanya tak suka secara pribadi dengan Mekamato itu ya itu urusan pribadi masing-masing, suka ceritanya pun atau tidak. Tapi saya sebelnya tuh kalau tiba-tiba nyalahin Mekamato gara-gara berkaitannya soal Boboiboy. Itulah. Jadi dia tuh nggak suka Mekamato gara-gara dianggap tuh apa namanya, dia lebih mengemaskan Mekamato daripada Boboiboy. Kayak sensasinya merusak gitu kan. Iya. Gimana? Dia macam ni lah, saya bagi awak satu contoh lah, semua penonton yang menonton sekarang. Kalau awak ada seorang adik bayi yang baru lahir, bagaimana cara ibu bapa jaga? Mesti jaga dengan penuh kasih sayang, mesti bagi susu setiap masa, bila lapar bagi susu, bila sakit dibawa ke klinik, jaga sebaik-baiknya. Tapi kalau awak yang sudah berusia 10 tahun, macam mana? Kalau sakit, mak ayah jaga macam jaga bayi ke? Tak kan? Macam itulah. Boboiboy dah lama. Monster ada keyakinan untuk ketepikan Boboiboy sekejap untuk bagi betul-betul, bagi naikkan Mekamato, bagi pastikan Mekamato ni ada, orang kata ada tapak lah, bagi dia berdiri sendiri. Dia dah rasa Mekamato dah cukup popular, barulah mereka akan sama-sama naikkan pada waktu yang sama. Boboiboy direhatkan sekejap sahaja. Itu pun pada masa yang sama ada komik Boboiboy Galaxy musim 2. So Boboiboy bukan 100% diketepikan. Kalau anda pembaca komik, Boboiboy tak dihentikan. Meka, awak terasa Boboiboy dihentikan ke? Pada saya tidak. Tak. Pada saya tidak. Sebab sepanjang 2020 masih ada figura, masih ada kart, masih ada komik. Yes, sepanjang 2020, 2021 masih ada konten Boboiboy walaupun sedikit. Masih ada. Jadi saya bayangkan itu je. Saya bayangkan Mekamato baru dikeluarkan. Jadi Monster bagi sedikit lebih pandangan kepada Mekamato. Sekarang ada banyak pasal Mekamato ke? Tak ada. Tapi ada konten-konten tepi. Ada komik Mekamato yang baru keluar bersama Gempak Stars. Lepas tu ada ada macam ada figura Mekamato sekejap. Sikit je. Tak banyak-banyak. So sekarang ni masa Boboiboy. Terakhir lah. Mekamato musim 2 awal tahun. Ya, terakhir musim 2 awal tahun dari itu. Sama Mekamato kalau Mekamato movie bagi kita yang di Indo sih belum terlalu lama ya daripada Malaysia. Lepas ni Mekamato ada di Jepang kan, tapi itu cerita sana lah. Kita dekat Malaysia sekarang ni, Mekamato bukan utama. Mekamato memang dah ditepikan. Semua orang fokus pada Boboiboy sekarang. Sama macam tahun lepas, Boboiboy diketepikan, Mekamato adalah pandangan utama sebab ada Mekamato movie, musim 2 dan sebagainya. Macam itulah. Ditukar-tukar. Tahun depan Papa Pipi pula. Macam tu. Okay. Kalau misalnya nih ya, kalau misalnya Monster nggak pernah buat Mekamato, hanya fokus ke Boboiboy, gimana tuh ya cara mereka sekiranya ekspansi, maksudnya untuk memperluas jangkauan untuk animasi mereka. Oke, sekarang kan kita ada Mekamato ya sebagai jangkauan penonton yang lebih luas untuk Monster. Oke, jangkauan lebih luas untuk Monster itu ada di Mekamato ketimbang Boboiboy. Betul. Kalau Boboiboy masih stuck di Asia Tenggara, sedangkan Mekamato tuh cangkupannya mungkin udah sekitar dunia. Yang mana kalau misalnya Monster tuh nggak pernah buat Mekamato dan animasi Boboiboy pun bisa dibilang stagnan. Itu gimana ya caranya Monster untuk perluas penonton bagi konten-konten mereka? Kalau bagi saya sih mungkin bakal sama kayak Agent Ali musim 3, yaitu tontonan berbayar. Menurut abang gimana? Sama. Saya fikir kalau tanpa Mekamato, mungkin Boboiboy akan jadi fokus Monster 100%. Tapi saya rasa mereka akan buat Monster akan buat Boboiboy Galaxy musim 2, Boboiboy Galaxy Story ni mereka akan buat di tempat yang berbayar. Contoh, mereka akan fokus hanya pada Netflix. Jadi tontonan 100% di Netflix, dan mereka akan fokus untuk hantar ke semua Netflix ke seluruh dunia. Sebab setiap negara Netflixnya berbeza-beza. Even kalau di Indonesia lain, di Malaysia pun lain. Netflix konten ni berbeza-beza. Jadi mungkin untuk pastikan expansion tu apa perkataan dia lah, expansion yang bahasa Inggeris dia. Ekspansi konten lah. Ekspansi konten tu, animasi. Ekspansi animasi penonton tu
Kalau dia nak teruskan, jadi dia kena hantar Bobo Boy Sorry tu ke Jepun, ke Jepang lah, ke Korea, Australia, semua tu. Tapi melalui Netflix. Cara yang sama mereka buat dengan Mekamato melalui Cartoon Network. Jadi tak adalah yang percuma di YouTube tu, tak ada. Yang sekarang di Malaysia ada di TV9 pun tak ada. Mereka akan fokus pada satu. Itulah cara mereka buat. Dan konten yang mereka akan provide tu, benda yang mereka akan keluarkan tu memang lebih ke Bobo Boy lah. Tapi mungkin contohlah selepas Bobo Boy Movie 3, mereka akan keluarkan Bobo Boy Galaxy musim 3, and then tak tahu lagi dah. Tunggu Bobo Boy Movie keempat pula ke? Monster dah tak ada idea sebab mereka tak ada benda lain. Buatkan mereka akan cepat habis idea, dan benda tu akan merosakkan Monster sendiri, merosakkan kita. Peminat akan start rasa bosan. Sebab tu saya cakap pentingnya ada IP baru. Tadi saya tak cakap, saya nak cakap, kalau awak tengok Upin Ipin, peminat di Indonesia ramai peminat Upin dan Ipin, betul? Tapi di Las Kopak tidak hanya buat Upin dan Ipin. Las Kopak ada buat Puteri pada satu zaman dahulu. Lepas tu ada satu lagi, saya lupa nama. Las Kopak juga ada buat live action content, ada buat drama, TV series di Malaysia. Las Kopak dah besar dah. Intinya yang populer dan kita tahu ada 3 kan, Upin Ipin pada zaman dahulu sama Putri. Lepas tu bahkan yang sukses tuh Les Kopak, dia punya 3 animasi yang bisa bilang populer lah di kalangan kita. Atau mungkin Putri sih tak terlalu, tapi pada zaman dahulu sama Upin Ipin tuh kalau di sini dia yang populer ya. Jadi bilang Monster akan cara yang seperti itu. Tapi menurut abang, tapi menurut abang sendiri ya, apakah kalau misalnya nggak ada Mekamato nih ya, nggak ada Mekamato, apakah Bobo Boy Galaxy musim 2 ini akan akan sama seperti dulu atau tidak? Saya rasa diorang akan buat sama seperti dulu. Mungkin komik hanya akan keluar selepas siri, macam musim 1 lah. Saya rasa mereka akan teruskan formula yang sama. Sebab formula tu yang berhasil kan. Dengan Galaxy musim 1, mereka bawa ke movie 2. Movie 2 dapat kutipan 30 juta ringgit. Lepas tu diorang buat benda yang sama dengan harapan Bobo Boy Movie 3 akan dapat 40 juta ringgit ke macam tu. Jadi dia akan guna formula yang sama. Tapi oleh kerana perubahan zaman, perubahan sebab COVID, perubahan dengan adanya Mekamato sekarang, Monster fikirkan cara yang lain. Dan saya bagi tahu, saya mungkin ramai di Indonesia tak tahu, tapi sebabnya Monster keluarkan Bobo Boy Galaxy Sorry, lepas tu Bobo Boy Galaxy Mindara 6 bulan, setiap 6 bulan adalah kerana cuti sekolah. Sekarang ni adalah waktu cuti sekolah di Malaysia sampai awal bulan Januari nanti. Di Indonesia pun juga sama ya. Bagus. Di 2 Januari kita sudah start sekolah balik. Nanti pada pertengahan tahun pun ada cuti 1 atau 2 minggu. Masa tu mungkin Monster akan keluarkan Mindara pula. Jadi dia akan keluar waktu cuti sekolah. Jadi sekiranya tuh karena Bobo Boy Galaxy musim 2, dia kan produser asal Monster kan dari Malaysia ya. Sama kayak kita nonton anime lah ya. Kalau misalnya kita nonton anime, kita ngikut waktunya orang Jepang ya. Kayak musim gugur, musim semi, musim dingin, musim panas. Ya itu ikut waktunya mereka. Sama kayak Bobo Boy. Bobo Boy kan produser asal dari Malaysia. Jadi kita harus ikut jadwalnya dari Malaysia. Iya kan, harusnya begitu. Iya, betul. Terpaksa lah. Di Indonesia terpaksa terima lah ya. Tapi tak banyak beza kan. Tak banyak beza. Tapi harusnya nggak terlalu beda ya untuk jadwal libur. Karena bulan-bulan segitu pun kita juga udah libur ya. Meskipun ada yang masih ulangan, atau mungkin ada ujian, atau mungkin lain-lain sebagainya. Tapi nggak terlalu beda lah Indonesia sama Malaysia ini. Nah, untuk Mekamato tuh ya, pada masa musim 1 itu kan Monster kan karena dia terpaksa harus bikin Mekamato karena kan kontrak dari Cartoon Network kan ya. Menurut abang tuh ya, yang ngatur jadwal penayangan Mekamato tuh Cartoon Network apa Monster? Cartoon Network. Bagi saya Cartoon Network. Cartoon Network. Cartoon Network kan. Monster dah siap animasi, Monster hantar. Cartoon Network akan terima dan mereka akan mula buat
itu English dub bagi suara bahasa Inggeris. Bila sudah selesai, baru mereka akan berikan tarikh keluar dan mereka akan keluarkan, mereka yang akan dan tetapkan bila Mekamata mula. Semuanya daripada Cartoon Network sendiri. Oke. Kalau Monster sama Netflix, Monster yang bayar ke Netflix untuk penayangannya atau Netflix yang bayar ke Monster untuk lisensi Bobo Boy Galaxy musim 2? Saya rasa cerita dia Monster jual Bobo Boy. Monster pergi ke semua yang mereka nak lah. Contoh pergi ke Prime Videos, pergi ke Disney Plus, pergi ke Netflix. Monster tengok siapa yang ambil harga paling mahal, untuk yang ready untuk berikan harga paling mahal, mereka ambil yang tu lah. So Netflix bayar Monster untuk tayangkan Bobo Boy Galaxy Story, dengan harapan ramai menonton di Netflix dan Netflix dapat duit balik lah daripada macam tu. Itu setahu saya macam tu, tapi saya pun tak pasti sebab saya pun tak pasti sebab seingat saya kalau Agent Ali memang macam tu. Mereka berikan idea pitch tu kepada Disney Plus, Disney Plus ambil, mereka dibayar oleh Disney Plus dengan harap Disney Plus, tapi ada tetapkan lah berapa juta tontonan apa semua ada dalam kontrak. Saya pun tak pastilah, tapi mereka perlukan capai satu viewers number tu lah. Macam tu. Setahu saya lah, saya pun tak pasti. Bagi saya sih, kalau untuk yang Monster sama Netflix itu, Monster yang bayar ke Netflix untuk penayangan Bobo Boy Galaxy musim 2. Boleh jadi. Ataupun sama animasi Monster lainnya. Kalau dari lihatnya sih begitu ya, karena Monster tuh udah inian sama Cartoon Network untuk Mekamata lah ya. Mekamata tuh kan yang ngurusin jadwal penayangan sama lain-lainnya kan Cartoon Network. Jadi dia bisa bilang tuh investor paling gedenya lah ya. Pokoknya harus tayang dulu di Cartoon Network baru boleh lu tayangin di selain Cartoon Network. Ya kan? Betul. Jadi begitu. Monster lain kan. Monster dia boleh tayang kat mana dia nak. So saya pun tak pasti sebenarnya. Monster tayang dekat 3 tempat berbeza serentak lah bas. Maksudnya YouTube ada, Netflix ada, TV9 pun ada. Lepas ni akan ada lagi mungkin ada di TV Indonesia juga, macam MNC TV ke apa. MNC TV duluan. MNC TV tu duluan untuk Mekamata. Mungkin MNC TV akan ambil Bobo Boy juga. Kita tak tahu. Enggak, kalau Bobo Boy mungkin RTV. Mungkin Bobo Boy RTV. Bobo Boy itu adanya di RTV. Mekamata tuh adanya di MNC. Baguslah. Biar lain-lain kan. Harusnya tuh mungkin ya setelah nanti ya. Setelah Bobo Boy Galaxy musim 2 Arc Story ini selesai, harusnya tuh bakal tayang di RTV secepatnya. Mungkin RTV. Dan Mekamata, saya salutnya sama MNC tuh, setelah Mekamata musim 2 tuh selesai tayang di Cartoon Network, ya itu langsung tayang di MNC. Itulah, dekat Malaysia tak ada. Dekat Malaysia ada dekat Cartoon Network, lepas tu habis. Sekarang nak tengok boleh tengok di Netflix. Adalah kelebihan dan kekurangannya. Sekarang ada kat Netflix kalau nak tengok. Menurut abang tuh kalau pas salah nggak sih ya penayangannya harus tayang Mekamata movie dulu apa Mekamata musim 1 dulu? Karena memang tuh kan zamannya COVID ya. Kalau mau tonton, menurut abang tuh ya, kalau misalnya Mekamata movie tayang duluan sebelum Mekamata musim 1 tuh tayang duluan, apakah perspektif orang terhadap Mekamata tuh bakal berubah? Mungkin ya, dan ramai yang tak akan suka siri. Sebab bila dah tonton movie, kita dah nampak banyak karakter, kita dah tahu pasal Mas Mana. Tiba-tiba dalam siri musim 1 tak ada Mas Mana, tak ada siapa-siapa yang kita suka. So orang akan tanya, mana Mas Mana? Kenapa tak ada? Orang akan mula persoalkan. Benda tu akan membuatkan siri animasi tu pada saya kurang digemari lah, sebab tak ada Mas Mana. Nanti masa musim 2 penghujung ada Mas Mana, baru orang macam ada Mas Mana macam tu. Saya rasa benda ni benda yang baik jugalah untuk Monster, sebab asal ni memang plan mereka memang movie baru series ya, tapi sebab COVID mereka ubah series dulu kepada movie, baru movie. So saya rasa tu nasib baik lah. So kalau saya akan jadi orang tu, saya akan tanya, kenapa tak ada Mas Mana? Mana Mas Mana? Sebab saya suka Mas Mana. Saya dah tengok movie, saya suka Mas Mana. Macam tu. Untuk sekarang nih ya, menurut abang untuk Bobo Boy Galaxy musim 2 tuh ya,
Di compare sama Agent Ali musim 3, kira-kira lebih profit mana? Agent Ali musim 3 apa Bobo Boy Galaxy musim 2 yang sekarang tayang? Saya rasa kalau dari segi views, Bobo Boy lagi banyak views. Sebabnya satu sebab memang Bobo Boy lebih popular di kalangan budak-budak, dan yang kedua sebab dia banyak ditayangkan di mana-mana. Semasa di Agent Ali dia eksklusif di Disney Plus. Ramai yang bising, ramai yang tak suka. Tapi Sebab berbayar kan sebab ya. berbayar. Dan tapi kali ni dengan Bobo Boy ada juga yang Dia komplain. gratis. Ada juga yang komplain kenapa ada di Netflix, tapi mereka tak komplain banyak lah sebab mereka dapat tonton secara gratis di YouTube. Dan juga TV9. Sebab TV9 tu TV channel gratis tau. Ada TV, ada satellite, boleh dapat TV9, boleh tengok. Tak perlu bayar. TV9 tu Okay. basically gratis. Tapi kalau nak mudah, ada Astro lah. Tapi Astro tu kena bayar. Macam tu. Oke, bagi saya sendiri ya. Bagi saya tuh Bobo Boy Galaxy musim 2 tuh bisa gratis. Mungkin ada bantuan dari Mekamato itu sendiri. Setuju nggak? Mekamato kan tuh kan ya udah mendominasi dari movie, dari animasi udah ada season 1, season 2. Betul? Kan pasti untung lah ya Monster. Setelah itu pastinya kan katanya kan nih Bobo Boy Galaxy musim 2 kan katanya budget terbatas ya. Yang dari live TikTok yang pertama itu kan ya. Pernah disampaikan kalau Bobo Boy Galaxy musim 2 tuh katanya agak terbatas, tapi Monster tetap tayangin gratis. Ya. Yalah, betul Jadi lah. kurasa tuh banyak budget dari Mekamato habis keuntungan movie, apalagi keuntungan season 1, season 2 yang berhasil penayangannya luas. Iya kan? Tapi dananya itu juga pun bakal ada di Bobo Boy Movie 3 ataupun Papa Movie ataupun BXM Mekamato Movie 2 lah. Menurut Abang gimana? Saya rasa mereka ada dana mereka sendiri untuk Bobo Boy. Sebab Bobo Boy bukan pada animasi sahaja. Bobo Boy Galaxy pun Bobo Boy Galaxy Card, Bobo Boy Figura, semua benda tu pun membantu untuk dana mereka. Dan saya rasa mereka ada investors lah, ada orang luar yang basically berikan duit untuk mereka buat benda ni. Sebab Bobo Boy nama dah agak besar, jadi ramai orang tak syarikat-syarikat yang nak berikan pinjaman ke ataupun syarikat yang nak berikan investment, bahasa Indonesia apa saya pun tak pasti, nak berikan investment ni, mereka tak takut dengan nama tu. Bila Monster kata okay, kami perlukan 20 juta untuk buat Bobo Boy Galaxy musim 2 episod 1 sampai episod 24, boleh tak? Dia kata Bobo Boy, okay boleh, sebab Bobo Boy tu nama besar yang pasti ada pulangan semula macam tu. Mungkin mereka ada investors mereka, mestilah mereka ada duit sendiri, daripada bukan saja daripada Bobo Boy, mungkin juga mereka ada gunakan dana Mekamato tu lah, yang mereka dapat daripada movie dan sebagainya. Tapi saya tak tahulah, saya tak tahu sebab benda ni hal financial ni Monster memang takkan ceritalah dengan kita kan, ni semua kita anggap-anggap je lah. Tapi saya rasa boleh jadi jugalah wujudnya Bobo Boy Galaxy Story ni atas terima kasih juga kepada Mekamato lah yang dapat box office tinggi semasa di Pawagam, semasa di bioskop tahun lepas. Berapa puluh juta kan, 36 berapa puluh juta, saya pun tak pasti. Sekarang tinggal tunggu tayang di Jepang aja biar lebih ya betul. Itu naik harusnya ya kan, tayang di Jepang. Sepatutnya tayang lah. Jepang banyak itu ya yang ramai suka Mekamato dari Jepang, apalagi dubbing Jepang. Siapa sih nggak suka Mekamato dubbing Jepang? Ya bagus. Dia punya voice actor, ramai orang suka. Voice actornya mahal semua, cok dari Jepang. Iya. Ya bagi yang nggak tahu nih ya, Mekamato tuh pengisi suaranya lebih berkualitas di Jepang. Betul. Asli. Voice actor dari Jepun lebih terkenal daripada voice actor lain. Saya cakap jujur, yang bahasa Malaysia voice actor semua saya tak kenal dulu. Saya tak kenal. Voice actor Mekamato. Tapi voice actor bahasa Jepang kenal semua. Saya tak kenal. Tapi yang bahasa Jepun semua saya kenal. Yang bukan semualah, yang dua orang tu Mekabot dengan Mekamato, Mekabot dengan Mekamato. Saya kenal sebab saya tonton dua-dua anime.
mereka. And then sekarang Grakakus pun sangat-sangat terkenal. So saya rasa baguslah, mungkin akan tarik ramai orang menonton lah di sana, di Jepang nanti. Bener. Voice actor Mekamata tuh lebih berkualitas di Jepang. Nanami jadi Grakakus. Oke, ya, yang bagi nggak tahu. Voice actor untuk Grakakus yang di Mekamato Movie untuk bahasa Jepang itu adalah voice actor dari Nanami Kento dari yang Jujutsu Kaisen. Ya. Okay. Sebelum dia mati, dia mau pergi Kuantan. Tapi dia pergi Melaka. Oh. Spoiler. Oke. So, pesan terakhir untuk Mekamato, menurut Abang gimana? Harapannya ke depannya untuk Mekamato, dia dapat sampai 6 season, bakal menjanjikan atau tidak nih? Sampai 6 season, dapat movie yang kedua ya? Ada ya movie yang kedua, Mekamato Movie 2. Kira-kira nih ya, setelah kita jelasin nih ya, apakah Mekamato tuh perusak animasi Boboiboy apa enggak? Yang jawabannya adalah tidak, pastinya bukan perusak animasi Boboiboy, melainkan pelengkap cerita dari Boboiboy itu sendiri. Yes? Yes, setuju. Mungkin pesan-kesan dari Abang nih untuk Mekamato, kedepannya bakal gimana? Pesanan saya kepada semua, tontonlah Mekamato. Kalau tak suka, tak apa. Kalau suka, bagus. Tonton Mekamato supaya anda semua berminat untuk tonton video kami berkenaan Mekamato. Dan saya pasti dengan penulisan yang baik, dengan kualiti animasi yang baik, Mekamato boleh sampai ke musim yang ke-6, dan ada juga Mekamato Movie kedua yang sepatutnya keluar 2026 nanti. Saya harap kita semua selagi boleh sokonglah animasi Monster ni untuk kita sama-sama tengok semua filem-filem dan siri Mekamato yang akan bawa kita ke BXM. Sebenarnya saya punya harapan penuh supaya Monster buat BXM tu, sebab saya nak tonton BXM. Tu yang paling saya mahukan. Jadi kena support Boboiboy, support juga Mekamato, sebab BXM tu Boboiboy dan Mekamato kan. Takkan nak support Boboiboy je. Bagi saya itu ya, untuk BXM ya, jadi kayak Mekamato tuh sebenarnya di setup aja buat BXM ke depannya. Betul. Ya kan, jadi biar nggak ada yang nanya, oh ini siapa sih, ini. Jadi udahlah, tayangin aja tuh. Ya sebenarnya sih bisa aja sih ya ditayangin setelah BXM, tapi ditayangin sebelum BXM itu lebih keren sih bagi saya. Betul. Jadi kayak jadi kita udah tahu nih karakter ini siapa. Betul, dia macam Marvel. Semasa dia keluarkan Avengers Endgame, sebelum tu dia dah keluarkan banyak filem lain. Jadi kita dah kenal ramai hero-hero tu. Jadi bila mereka berjumpa di atas skrin tu, kita rasa macam wah, seronoknya. So sebab itulah perlunya siri Mekamato, movie Mekamato, siri Boboiboy, movie Boboiboy. Untuk nanti bila BXM keluar, kita rasa wah, bestnya, Karennya, macam tu. Okay? So teruskan menyokong selagi boleh. Terima kasih banyak-banyak. Ya, jadi intinya Mekamato tuh bukan perusak animasi Boboiboy, dia melainkan pelengkap animasi Boboiboy. Lagi pula, ya kalau kalian misalnya benci Mekamato ataupun ya haters Mekamato, ya Mekamato profitnya ya pastinya untuk animasi monster lainnya, entah Mekamato sendiri, Boboiboy Movie 3, atau mungkin Mekamato Movie, atau mungkin nanti BXF, atau mungkin yang lainnya. Jadi rasanya aneh aja gitu ya. Betul, orang benci Mekamato karena nyalahinnya ke Boboiboy. Betul. Aneh. Iya kan? Ya sih. Jadi intinya Mekamato bukan perusak animasi Boboiboy, melainkan tuh pelengkap animasi Boboiboy itu sendiri. Yang mana dari segi penceritaan, yang mana dia melengkapi cerita Boboiboy itu sendiri, atau mungkin beberapa pertanyaan yang kalian tanyakan di animasinya Boboiboy itu mungkin bakal dijawab ya di animasinya Mekamato. Setuju? Setuju. Yes. So, itulah dia bersama dengan Abang Din menjawab pertanyaan mengenai apakah Mekamato tuh benar-benar perusak animasi Boboiboy atau melainkan pelengkap animasi dari Boboiboy, dan juga untuk pelengkap kontennya dari Monster itu sendiri. Alright. Itu saja dari kami. Mungkin mohon maaf jika ada salah kata yang menyakitkan hati kalian.
Dan terima kasih yang sudah menonton podcast ini bersama Abang Din. Ini akan jadi konten paling lama dari video channel ini ya. Betul tuh. Pertama kalinya eksklusif. Dan terima kasih yang sudah menonton. See you in the next video. Bye-bye. Bye-bye.